mau serahkan sama Bang Din. Terima kasih Fitri, selamat malam Bang Heri, selamat malam Bang Effendi, dan teman-teman semua, apa kabar? Malam Bang, sehat. Dan thank you, kami baik-baik. Suara saya jelas ya? Jelas kok. Ya. Wajahnya juga jelas kok. Gimana? Wajahnya juga jelas. Ya, pertama-tama itu bahannya sudah ada di chat ya, mungkin bisa nanti di download kalau mau ya. Kemudian saya bisa di-enable-kan untuk screen sharing, belum bisa ini dijadikan co-host misalnya. Oke, sudah Bang. Sorry. Sudah ya? Oke, thank you. Oke, kita bahas the problem of evil ya. The problem of evil ini adalah salah satu topik teologis yang paling sulit. Ya. Selain dia salah satu topik teologis yang paling sulit, dia juga adalah salah satu topik di mana ketika kita mencoba untuk menjelaskannya, ya, ada beberapa hal yang berbeda dengan teologi lain. Ya. Pertama-tama, the problem of evil itu adalah sesuatu yang pada akhirnya ya tidak bisa diberikan jawaban yang tuntas. Ya, saya sejak awal-awal sudah kasih tahu ini. Ya, tidak ada jawaban yang tuntas, tidak ada jawaban yang sempurna terhadap problem of evil ini. Yang kedua, meskipun tidak ada jawaban yang sempurna, tetapi ada banyak jawaban yang baik. Ya, jawaban-jawaban yang baik ini disediakan oleh para teolog-teolog kita. Ya, jawaban yang paling umum dimiliki oleh orang-orang Kristen adalah apa yang disebut dengan konstruk Agustinian. Ya, alternatif dari konstruk Agustinian ini adalah apa yang disebut dengan konstruk Irenian. Nanti coba akan saya jelaskan. Ya. Nah, baik Agustinian maupun Irenian itu sama-sama memiliki katakanlah sifat dasar mencoba menjelaskan sesuatu. Jadi mau sharing dulu ya sama Abang Pi. Ya, ini ada mau ikut dia ngasih ceramah kayak bapaknya. Ya. Nah, jawaban yang ketiga yang juga sekarang berkembang di kalangan para teolog adalah apa yang disebut dengan konstruk anti-teodisi. Ya, mungkin kalau anti-teodisi itu sangat terlalu tajam gitu ya, terlalu kontras, mungkin bisa disebut juga dia non-explanatory theodicy, ya, teodosi yang tidak mencoba untuk menjelaskan problem kejahatan ini, ya. Dan ini yang mungkin nanti akan menjadi pendekatan kita pada malam hari ini, ya. Nah, ini sudah mungkin pernah saya sharingkan juga, mungkin ada yang sudah pernah mendengar bahwa masa pandemi ini membuat persoalan penderitaan semakin mendalam kita renungkan, ya. Jadi sekarang pasca pandemi kita merenung lagi ya, apa artinya itu semuanya. Ya, jadi saya mencatat di sini ada 5 hal yang betul-betul dipertontonkan di depan mata kita selama sepekan. Pertama, kesakitan, ya. Mengapa ada kesakitan di tengah-tengah dunia ini? Apa Tuhan tidak bisa menciptakan dunia tanpa rasa sakit, ya? Kedua, kematian. Ya,
Mengapa ada kematian? Ya, kenapa kita tidak hidup saja selama-lamanya, gitu ya, seperti nanti di surga. Gitu ya. Yang ketiga, kesepian. Ya. Kita merasa terpisah dari orang-orang yang kita cintai, apalagi pada masa isolasi mandiri dulu, ya, atau isolasi umum, ya, atau pembatasan sosial berskala besar, itu semua membuat kita banyak terisolasi. Ya. Bahkan saya punya teman yang mengalami depresi berat, ya, karena tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita juga merasakan kekurangan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dipotong gajinya, bahkan kita juga merasakan kehilangan. Ya. Ini adalah semua bagian-bagian daripada ekspresi pengalaman penderitaan yang kita alami. Nah, the problem of evil memang pada dasarnya terbagi dua. Ya. Evil bisa dalam bentuk katakanlah kejahatan, dan evil dalam bentuk penderitaan. Ya, evil dalam bentuk penderitaan ini termasuk juga bencana alam atau major force ya, kalau pandemi ini kan sama juga dengan itu ya, gunung meletus, ya, banjir, gempa bumi, bahkan juga termasuk juga sesuatu yang mungkin sifatnya hampir sama dengan bencana alam tapi ada hubungannya dengan perbuatan manusia atau teknologi manusia, misalnya kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, bahkan yang sederhana kecelakaan sepeda motor dan seterusnya yang bisa menyebabkan kematian. Nah, di dalam konteks seperti itu, ini semua menjadi problem. Ini semua menjadi problem kalau diasumsikan ada Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan tidak diasumsikan ada, ini nggak problem semuanya. Ya memang life is brutish, short, and katakanlah savage, ya. Jadi hidup itu brutal, pendek, mengerikan, gitu ya. Ya udah, diterima aja, gitu. Kalau Tuhan nggak ada, memang begitulah kehidupan. Coba kita berupaya supaya semuanya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dengan pendidikan, teknologi. Tapi kalau ada Tuhan, maka muncullah masalah, problem of evil, ya. Nah, masalah ini paling ringkas itu dirumuskan oleh seorang filsuf yang bernama David Hume. Ya, ini Scottish philosophers. Ini adalah pendahulunya Immanuel Kant. Ya, dia mengatakan demikian. Kalau memang Tuhan ada, is He willing to prevent evil but not able? Apakah Tuhan mau mencegah kejahatan, tetapi tidak mampu? Berarti dia tidak maha kuasa. Then he is impotent. Tidak maha kuasa dia, impotent. Atau is he able but not willing? Atau dia mampu tapi nggak mau, mampu tapi nggak mau. Then he is malevolent. Berarti Tuhan itu jahat dong. Tuhan itu bukan Tuhan yang baik, Tuhan yang jahat, Tuhan yang suka orang menderita. Ya. Atau is he both able and willing, atau kurang L ya? Apakah dia mampu dan juga mau? Tuhan mampu dan mau. Kalau Tuhan mampu dan mau mengatasi penderitaan, mengatasi kejahatan, kalau gitu dari mana asalnya kejahatan? Kok bisa ada kejahatan di tengah-tengah dunia ini? Atau kejahatan itu cuma ilusi saja? Sebenarnya nggak ada kejahatan, ya. Atau kejahatan yang kita pandang kejahatan di mata Tuhan bukan kejahatan, karena Tuhan tidak punya kompas baik dan buruk seperti kita dan seterusnya, ya. Jelas ya, inilah disebut dengan the problem of evil. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Supaya kalian nanti kayak saya terangkan lebih jauh nanti kalian jangan sampai nanti terhilang dalam diskusi, karena makin lama diskusinya nanti makin berat. Ya. Jelas ya masalahnya ya. Kalau memang ada Tuhan, apakah dia mampu mencegah kejahatan? Tapi apakah dia ingin mencegah kejahatan atau mau mencegah kejahatan, tetapi tidak mampu? Berarti Tuhan nggak maha kuasa. Ya. Atau apakah Tuhan mampu tapi tidak mau? Berarti Tuhan itu jahat. Mampu dia mencegah kejahatan, tapi dibiarkannya kejahatan. Berarti kan pembiaran. Berarti Tuhan itu juga sama dengan penjahat, kategori pembiaran. Ya, kayak zaman Orde Baru dulu, ya. Atau apakah Tuhan mampu dan juga mau? Kalau gitu, dari mana kejahatan ini? Apakah ada
satu lagi Tuhannya, atau iblis sama kuasanya dengan Tuhan, sehingga Tuhan nggak mampu mencegahnya, dan seterusnya. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup jelas? Saya tengok dulu wajahnya, jangan-jangan sudah bingung kalian. Cukup jelas ya? Masih aman lah kayaknya, Bang. Jelas, Bang. Aman ya? Bisa dipahami ya? Belum ada Jadi, pertanyaan untuk pertanyaan itu, Bang. Apa? Itu kan pertanyaan tadi, Bang. Jadi belum ada pertanyaan untuk pertanyaan itu. Iya. Jadi yang penting kalian bisa melihat itulah problem of evil itu. Kenapa ada kejahatan di tengah? Dia menjadi problem kalau diasumsikan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu maha kuasa dan maha kasih. Kalau kita membuang salah satunya ini, maka nggak ada problem itu. Dan dalam perkembangan teologi berikutnya, biasanya mereka memodifikasi salah satunya. Apakah dia memodifikasi Tuhan Maha Kuasa, misalnya ya, sehingga kemahakuasaannya itu dibatasi, ya, tidak terlalu maha kuasa banget. Gitu ya. Contohnya adalah yang disebut dengan open theism. Open theism mengatakan begini, bahwa Tuhan mau mencegah segala kejahatan, tetapi Tuhan tidak bisa mencegah sesuatu yang tidak ada. Betul nggak? Nah, mereka berasumsi kalau masa depan itu belum terjadi, maka masa depan itu tidak ada. Jadi kalau kejahatan terjadi di masa depan, Tuhan tidak mencegahnya, ya nggak salah Tuhan, karena memang itu di luar kuasa Tuhan. Karena Tuhan hanya bisa mencegah atau mengatasi sesuatu yang eksis, yang non eksis nggak bisa. Itu namanya open theism, karena masa depan itu belum ada. Ya, nah itu ada kesalahan logikanya itu ya. Nanti kalau ada yang bisa mencoba mengkritisi, silakan. Menurut saya itu keliru banget, ya, keliru. Ya, tapi di mana kelirunya? Nanti coba kalau ada yang bisa memberikan tanggapan, bisa. Atau yang kedua mengatakan dia modifikasi maha kasih Allah. Dia mengatakan bahwa kasih Allah kepada kita adalah satu kasih di mana apa yang baik itu tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ya. Jadi apa yang kelihatan jahat itu sebenarnya baik di mata Tuhan, walaupun di mata kita tidak bisa kita pahami. Jadi terimalah itu sebagai, katakanlah, misteri ilahi. Jadi dimodifikasinya, jadi kebaikan Tuhan dimodifikasi atau kemahakuasaan Tuhan dimodifikasi. Biasanya teologi berkisar di antara dua itu. Ya, cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, ayo kita sambung ya. Nah, karena itu penderitaan itu, ya, penderitaan itu dengan kata lain berarti pertama Tuhan tidak maha kuasa, yang kedua atau Tuhan tidak baik, atau Tuhan tidak ada. Ya, jadi salah satu argumen yang paling kuat kepada ateisme adalah penderitaan. Ya, fakta bahwa ada penderitaan berarti mereka mengatakan itu satu alasan yang paling kuat untuk mengatakan bahwa memang Tuhan nggak ada. Ya, karena logical sequence-nya begitu. Karena kalau ada Tuhan harus maha kuasa. Kalau nggak maha kuasa bukan Tuhan. Atau kalau ada Tuhan dia harus baik. Kalau nggak baik itu bukan Tuhan, yang ada adalah iblis. Jadi kalau kita asumsikan Tuhan itu harus maha kuasa atau maha baik, maka dengan kata lain fakta adanya penderitaan berarti Tuhan nggak ada. Jelas ya? Oke. Nah, kalau kita balik kepada Alkitab, narasi Alkitab tentang asal muasal dosa, asal muasal kejahatan, sebenarnya juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bahkan kalau dikontraskan dengan pertanyaan filosofi, the problem of evil, itu banyak hal yang membingungkan sebenarnya, puzzling. Ya, nanti coba kalau begitu apa artinya kisah ini? Contoh ya, kita ambil. Ya. Ini adalah kisah yang sangat terkenal ya. Kita semua udah tahu kisah ini ya, Kejadian 3. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita lihat di sini, ini adalah narasi atau kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dengan kata lain, inilah cerita paling awal tentang eksistensi kejahatan di tengah-tengah dunia yang Tuhan ciptakan. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama kali muncul adalah mengapa ada ular di situ? Ya, ular itu adalah simbolisasi daripada kejahatan. Ya kan? Berarti sebelum ada kejatuhan manusia ke dalam dosa, sudah ada dosa. Iya kan? Saya tanya kalian, betul nggak? Sebelum kejatuhan manusia sudah ada dosa berarti. Dosa siapa? Dosa si ular itu. Pertanyaannya si ular itu kapan jatuhnya? Kalau si ular itu adalah iblis, kapan malaikat jatuh jadi iblis? Dan bagaimana prosesnya? Nggak ada kan di Alkitab kan? Jadi kan misteri. Betul nggak? Jadi Adam dan Hawa bukan pertama kali yang jatuh dalam dosa, tapi si ular ini, dan bagaimana ular ini jatuh dalam dosa itu menjadi pertanyaan penting. Karena ular itu digambarkan di sini betul-betul dia bukan digoda, dia yang menggoda. Dia sudah jahat sejak awalnya. Apakah kalau gitu kejahatan itu sama abadinya dengan Tuhan? Berarti ada Tuhan lain yang jahat, yang diwakili oleh si iblis. Atau enggak? Kalau begitu, kalau enggak, dari mana? Ini kan puzzling, betul nggak? Selama ini kalian mungkin nggak pernah berpikir, tapi sekarang jadi berpikir. Apakah Hawa sedang jatuh atau sudah jatuh? Dikatakan di sini, ya. Lalu sahabat perempuan itu, buah dalam pohon ini, dalam taman ini boleh kami makan. Tapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Ada nggak dia bilang Tuhan jangan raba? Nggak ada. Jangan makan iya, jangan raba nggak ada. Berarti sebelum dimakannya buah itu, si Hawa udah berdosa sebenarnya. Betul nggak? Udah nambah-nambahin gitu loh. Udah dia memiliki ketidakjujuran, tidak ada integritasnya. Jadi kapan ya kejatuhan itu? Apakah kejatuhan itu waktu mereka makan buah itu, atau waktu dia mengatakan jangan raba? Tuhan mengatakan jangan raba. Padahal Tuhan nggak ada mengatakan jangan raba. Ngerti nggak? Jadi kejatuhan itu kapan sebenarnya? Atau si Hawa sebenarnya minggu lalu udah jatuh, tapi sekarang baru ketahuan ketika datang si ular. Lalu kok bisa jatuh si Hawa itu? Puzzling kan? Puzzling kan? Ya. Padahal Tuhan baru marahnya di Kejadian 3. Pada waktu si Hawa bilang raba, nggak muncul, maunya Tuhan tiba-tiba langsung muncul. Hawa, kamu sudah nambah-nambahi, berdosa kau. Kan harusnya di situ. Ini enggak, setelah dimakan, matanya terbuka baru. Dan yang menarik sekali adalah dia sudah menambah-nambahi di sini, tapi matanya belum terbuka gitu. Baru setelah dimakan baru terbuka gitu. Apakah ada gradasi dosa? Dosa kalau makan. Apalagi kalau dipikir-pikir, apa sih salahnya makan buah? Ya Tuhan ini kemaruk kali gitu, makan buah aja pun dipersoalkan gitu. Kalau aku adalah, makan aja buah terserah gitu. Contohnya ya. Tapi kalau misalnya nambah-nambahin cakap kan lebih parah sebenarnya. Nggak jujur, tidak berintegritas. Kalau cuma makan aja, apalah salah, makan pangsit, makan Indomie kan, nggak ada yang salah di situ. Tapi kalau nambah-nambahin cakap itu salah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sebenarnya si ular itu kejahatannya apa? Dia mengatakan hal yang benar atau berbohong. Dikatakannya gini, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nggak pernah dibilangnya bahwa dia akan seperti Allah, maha kuasa, maha tahu, maha adil, nggak ada. Tapi dibilangnya, jadi kita harus baca kata-kata si ular ini dalam konteksnya juga ya. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi tahu tentang baik dan jahat yang dipersoalkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang dibilangnya ini benar atau salah sih sebenarnya? Benarlah, kok salah? Benar, betul kan? Ketika dimakan buah itu, Adam dan Hawa jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan benar.
Jadi dia nggak berbohong. Ya, betul nggak? Atau betul kan, kan ularnya nggak berbohong dia. Ya. Dia menggoda untuk mereka tidak mentaati Tuhan, iya. Tapi apa yang dikatakannya itu memang benar. Jadi memang kadang-kadang godaan berdosa itu paling berat kalau apa yang disampaikan itu benar gitu ya. Ya kan? Kalau berdosa itu yang disampaikan itu salah enggak? Itu enggak berat cobaannya biasa. Tapi kalau disampaikan itu benar, ya, misalnya dibilang, udah kau fitnah aja kali dia. Dia pun sering memfitnah kau. Kalau dia betul-betul sering memfitnah kita kan lebih menggoda gitu kan. Tapi kalau misalnya fitnah aja dia pun sering memfitnah. Padahal dia nggak pernah memfitnah kita, itu nggak pernah menggoda itu. Tapi anyway ya, yang menarik adalah yang dibilang si ular itu sebenarnya benar gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Lalu dikatakan ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Jadi kita lihat sini ular itu kan berarti memang benar ya. Waktu mereka makan, ya, dan mereka tahu mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara. Walaupun kita tahu nanti ini ada makna simboliknya. Ya. Jadi apa yang berubah dengan mereka sehingga mereka menyemat dirinya dengan daun pohon ara? Ya. Ya, jadi yang berubah adalah sekarang mereka punya pengetahuan. Ya. Jadi ada sesuatu. Jadi kalau kita lihat misalnya sebelumnya dia nggak malu, sekarang dia jadi malu gitu kan? Ya. Sebenarnya gini, dia sebelumnya telanjang dan nggak malu, sekarang telanjang dia malu, itu peningkatan atau penurunan? Peningkatan kan sebenarnya. Ya baguslah. Telanjang ya pakai baju, jangan telanjang terus gitu kan. atau kalian merasa itu enggak dari kacamata kita sekarang lah, atau dari kacamata perjanjian lama secara umum ya, orang yang pakai baju itu yang bagus, orang yang telanjang itu kan memalukan kan gitu. Jadi sebenarnya dengan dia menyemat daun pohon ara itu sebenarnya dia sudah punya pengetahuan yang baik sehingga dia menjadi demikian ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya itu yang saya katakan puzzling sebenarnya ya. Selain itu mengapa mereka bersembunyi ya? Ya. Kenapa mereka tidak datang mencari Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu saja semua pertanyaan ini muncul karena kita selalu memperlakukan kisah ini sebagai narasi etiologis. Ya. Apa itu narasi etiologis? Yaitu narasi asal-muasal kejahatan. Padahal saya nggak yakin bahwa ini merupakan satu konstruksi filosofis untuk menjawab the problem of evil. Ini adalah kisah iman, ya, kisah yang menceritakan apa yang harus kita pahami tentang dunia di mana kita berada sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita jadikan kisah Kejadian 3 ini sebagai kisah asal muasal dan awal pertama terjadinya dosa dan mengapa kejahatan itu terjadi di tengah-tengah dunia ini, di satu sisi ada benarnya, tapi di sisi lain juga ada kekurangannya. Ya, karena cerita ini tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan orang modern. Ya, cerita ini adalah kisah iman dalam Israel kuno yang mencoba menjelaskan mengapa dunia yang mereka tinggali seperti yang mereka tinggali. Mengapa dunia yang tinggali ini ada kejahatan, ada penderitaan, ada kesulitan, ada keterpisahan antara manusia dengan Allah dan seterusnya. Jadi semua cerita ini adalah mencoba membuat mereka hidup secara teologis pada zamannya itu. Ya. Nah, kalau ini dipakai untuk mencoba menjelaskan pertanyaan filosofis dari orang-orang modern, tentu saja ada kekurangan di sana-sini yang tidak sepenuhnya bisa dijawab. Ya. Namun memang sejak zaman gereja mula-mula sudah banyak bapak-bapak gereja juga mencoba menjadikan ini adalah kisah etiologis ya, kisah asal muasal kejahatan. Ya. Ya. Ini sudah kita jawab.
Ya. Nah, ini juga ada sama ya. Jadi ular dan Tuhan sudah sejak semula tahu bahwa manusia telanjang, hanya manusia yang mengetahuinya setelah dia makan buah. Ya. Lalu kalau ditanya, apakah Tuhan tidak berbohong? Bukankah manusia tidak mati ketika memakan buah itu, namun hanya menyadari ketelanjangannya? Ya, ini juga sama ya. Puzzling juga gitu ya. Kalau kita tanya, Tuhan mengatakan, pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati. Ya. Tapi pada saat dimakan nggak mati. Ya, lalu ada penafsir mengatakan, iya mati rohani gitu. Di mana dikatakan di Alkitab mati rohani? Nggak ada. Mati yang dibilang Tuhan, ya, bukan mati rohani. Gitu. Ya, jadi inilah maksudnya banyak ya hal-hal yang menarik sekali dalam cerita ini, sehingga kejadian 3 ini kalau mau di-PA-kan sebenarnya belum habis ya, bisa di-PA-kan lagi, dicari, didiskusikan ya. Tapi saya nggak mau jawab semua pada hari ini, saya hanya ingin mengajak kalian membuka pikiran kalian, dan saya akan coba lihat dari segi problem of evil ya. Nah, karena itu kalau kita lihat bahwa di tengah-tengah ketidaksempurnaan kisah itu, tentu saja kita tidak jadi berhenti ya. Kisah itu kembali mengindikasikan begini. Meskipun Alkitab dan teologi tidak akan mampu memberikan jawaban yang sempurna, tapi dalam sejarah pemikiran Kristiani, dalam sejarah penafsiran Alkitab, telah ada jawaban-jawaban yang baik, ya. Tidak sempurna tapi baik, menolong kita, ya. Nah, di Alkitab setidaknya ada 3 penjelasan dasar, ya, 3 penjelasan dasar yang menjadi masalah kalau dijadikan penjelasan komprehensif. Tetapi kalau dijadikan penjelasan katakanlah penjelasan pastoral, ya, yang tidak bersifat absolut, yang membantu kita hidup lebih setia kepada Tuhan, ini semua tentu ada baiknya. Yang pertama adalah, seperti tadi kejadian 3 itu, kita menyadari bahwa pada akhirnya kita berhadapan dengan satu realitas akan incomprehensibility of God. Jadi Allah itu tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Kisah kejadian 3 itu pun tidak mencoba menjelaskan sepenuhnya pemikiran-pemikiran Tuhan. Ya. Tetapi ada yang bisa kita pelajari dari situ. Ya. Bahwa dalam konteks kejadian 3, ya, Tuhan yang pertama kali memberikan perintah apa yang harus manusia lakukan, apa yang tidak boleh manusia lakukan. Ya. Yang kedua, bahwa dalam masalah itu bukan Tuhan yang mencobai manusia berdosa, tapi justru Tuhan yang datang mencari untuk menemukan manusia yang sudah melanggar perintahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, meskipun, ya, kalau ditanya, kenapa Tuhan menempatkan pohonnya di tengah taman itu, ya nggak bisa dijawab, gitu ya. Itu yang disebut dengan incomprehensibility of God. Mengapa Tuhan misalnya membiarkan manusia itu telanjang, padahal sejak semula pun dia telanjang, ya, tapi baru dia sadar ketika makan buah itu, dan seterusnya. Jadi, kalau narasi itu dijadikan satu narasi iman yang tidak sepenuhnya bersifat literal, dan kita mencoba itu menjadikan jembatan untuk melihat Allah yang tidak sepenuhnya kita pahami, itu menjadi menolong. Ya. Yang kedua, di satu sisi memang kejahatan itu juga ada dimensi divine punishment, ya, hukuman Tuhan. Ya. Tetapi kalau divine punishment ini dijadikan penjelasan satu-satunya, jadi salah. Ya, kita lihat di Keluaran itu ada memang kutuk dan berkat, ya. Jadi kalau kamu tidak taat, Tuhan mengutuk. Bahkan kalau kita lihat bahwa ketika Israel dibuang ke pembuangan juga itu ada unsur hukuman Tuhan di situ. Ya, jadi bisa orang menderita karena dihukum Tuhan, ya. Tapi kalau itu dijadikan penjelasan yang absolut juga jadi salah. Itu yang mencoba dijawab oleh kitab Ayub, ya. Kitab Ayub mencoba mengatakan, oh bukan, Ayub ini nggak ada salahnya. Bahkan anaknya berdosa pun dia langsung bikin korban. Ya, gitulah salehnya Ayub itu. Dia ini mengalami penderitaan semata-mata karena iblisnya nakal. Dan Tuhan mau ngikutin kenakalan si iblis ini, atau dalam tanda kutip mengizinkan kenakalan si iblis ini terjadi dalam hidup si Ayub. Ya, karena dia
bilang nggak betul itu dia setia kepada Tuhan. Itu karena hidupnya enak-enak makanya begitu. Coba kalau dia menderita dia nggak akan begitu. Ya. Jadi teman-teman Ayub yang 4 itu mengatakan Ayub menderita karena hukuman Tuhan. Tapi kita yang pembaca sejak awal udah tahu bahwa ada drama surgawi di balik penderitaan Ayub itu. Ya, bukan karena Ayub dihukum oleh Tuhan, bukan, tetapi karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, untuk membuktikan kepada si iblis bahwa Ayub itu setia kepadanya bukan karena dia selalu diberkati Tuhan, kira-kira gitu. Ya. Tentu saja di sini tetap aja ada tema incomprehensibility of God. Jadi kalau kita tanya apa sih gunanya bagi Tuhan membuktikan kepada si iblis ini? Atau iblis ini kok kompak kali sama Tuhan ya? Waktu Tuhan lagi buat meeting di surga dia ikut datang gitu ya. Tamu tak diundang atau bagaimana nih? Atau memang dia bisa keluar masuk surga bebas gitu ya? Dan seterusnya. Ya kan, jadi banyak juga dan cerita itu diizinkan terjadi incomprehensibility. Tapi anyway, ya di balik itu ada tema divine punishment yang tidak boleh dijadikan sebagai absolute explanation, ya nggak bisa. Yang ketiga pedagogi juga ada ya, jadi Allah mendidik kita supaya kita semakin belajar, itu makanya ada penderitaan dan seterusnya. Semua ini atau 3 penjelasan ini membantu secara parsial. Ingat ya, menjadi masalah kalau ini kita jadikan penjelasan di mana saja, kapan saja inilah penjelasannya. Enggak. Ya. Jawaban atau respon kita kepada problem of evil selalu merupakan jawaban yang katakanlah retak ya atau broken ya, tidak sempurna. Tetapi enggak jelek, baik dan insightful, menolong, pastoral. Ya. Sepanjang kita bisa menerima itu enggak ada masalah. Ya, kita bisa memakai penjelasan ini. Oke. Nah, karena itu ayo kita coba jawab dulu satu pendekatan yang paling tradisional yang mungkin kebanyakan kalian pegangnya ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita tanya dari mana datangnya dosa, ada yang disebut dengan doktrin dosa tradisional, dalam teologi disebut dengan Augustinian construct. Ya. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Itu karena adanya free will, adanya kehendak bebas. Manusia bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Manusia memilih untuk berdosa. Jadi kejahatan terjadi karena adanya kehendak bebas dan manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih kejahatan. Jelas ya? Ini kan yang paling tradisional ya. Jadi adanya free will, lalu will itu ada kehendak bebas, baru kehendak bebas itu memilih kejahatan, maka muncullah kejahatan atau tindakan yang jahat. Ya. Jadi manusia punya free will, digoda sama iblis, memakan buah itu, melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa tergoda dan memilih mengikuti godaan si iblis, memilih untuk tidak mentaati Tuhan, maka mereka melakukan dosa, mereka jatuh ke dalam dosa. Jelas. Jelas ya? Betul nggak ini doktrin tradisional? Betul ya? Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian problemnya. Ada masalah besar di sini. Atau sebelum saya jelaskan, siapa yang bisa mencoba menjelaskan? Ada masalah apa dengan penjelasan? Apa yang masalah? Atau nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, udah pulang aja kita. Nggak ada masalah, udah bagus kok itu penjelasannya. Gimana? Ada masalah nggak dengan penjelasan itu? Atau itu udah sempurna? Jadi dosa itu terjadi karena adanya kehendak bebas. Kalau kalian baca C.S. Lewis juga sama itu ya. Bukunya The Problem of Pain ya. Sama, dia juga bilang begitu karena ada. Jadi dia memang classical Augustinian in modern version. Ya. Nah, saya nggak akan mengatakan jawaban ini salah ya, tapi ada masalah. Saya ingin tunjukkan masalahnya di mana. Tapi coba, mungkin di sini ada yang otaknya agak tajam-tajam gitu ya, bisa sebelum dijelaskan udah dapat ya. Ada nggak?
Atau ada yang mau mencoba menduga-duga, boleh. Terpikir kan. Sekarang gitu misalnya. Kalau nggak ada saya tanya ya. Nah, coba yang KMB ini siapa namanya abang ini? Abang yang namanya KMB, Komunitas Meja Belajar. Yang lagi ketawa ini loh. Ya, Bang. Siapa namanya? Christian, Bang. Ah, Christian. Oh, wajahnya kok berubah kegemukan sekarang ya? Sorry. Ini agak lebih gemuk dia. Jadi saya jadi karena ya Christian, sorry Christian. Kenapa? Gimana, Bang? Kenapa kira-kira ada masalah dengan penjelasan tadi itu? Ya, menurutku sih menduga-duga, apakah ini dugaan, karena free will itu berarti sejak awal manusia itu udah dikasih pilihan, kemampuan untuk memutuskan. Jadi nggak sepenuhnya gitu. Sementara kalau jatuh ke dalam dosa kan dianggap manusia itu tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi kalau ada free will dari awal berarti memang potensinya waktu diciptakan di awal pun udah begitu gitu, menurut saya gitu, Bang. Oke. Tapi kan bukankah free will itu jadinya memang mungkin berdosa, mungkin nggak berdosa. Lalu manusia karena free will milihnya berdosa. Gitu. Masalahnya di mana? Ya manusia punya pilihan. Iya, justru itu. Jadi benar kan berarti kan punya pilihan berdosa tidak berdosa. Dia milihnya berdosa. Itulah teorinya. Berarti bagus kan? Nggak ada masalah berarti ya, Christian. Sejauh ini Dia bisa merasakan ada masalah, tapi dia mencoba merangkai kata-katanya agak sulit gitu ya. Grogi dia. Ditanyain sama calon apa? Pembimbing masternya nanti ini. Semester depan saya baru ngajar lagi di STRI nanti. Oke, Sikdes. Ini ada namanya Sikdes. Kebetulan dibukanya, jadi enak diajak ngobrol kalau buka kameranya. Gimana Sikdes? Apa yang masalah dengan penjelasan tadi? Oke, Bang. Aku nggak terlalu ini sih, Bang. Cuman yang aku pikirkan adalah tadi kan dikatakan bahwasannya manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ada kehendak bebas gitu. Nah, hampir mirip sih dengan apa yang disampaikan Bang Christian gitu. Kemudian kan manusia kehendak bebas ini maksudnya adalah bisa berdosa, bisa tidak gitu. Nah, jadi yang aku pikirkan berarti ketika awal mula diciptakannya manusia, sebenarnya sebelum itu manusia kan memang ciptaan Tuhan yang berada di level yang lebih tinggi seperti memiliki akal dan pikiran gitu. Berarti ketika manusia diciptakan sebenarnya mereka sudah bisa dibilang kayaknya sudah bisa membedakan mana dosa mana tidak gitu. Karena kenapa? Ketika mereka memakan buah larangan itu kan Hawa kan menjawab bahwasanya Allah melarang kami untuk memakan itu. Berarti sepertinya Hawa tahu ada konsekuensi kalau dia memakan buah itu gitu, Bang. Terus terkait jatuh ke dalam dosa gitu. Seperti yang sampaikan Bang Christian sih, Bang. Berarti sebenarnya manusia ini ya memang dari awal diciptakan tanpa memakan buah larangan itu pun mereka sudah memiliki peluang gitu jatuh ke dalam dosa atau tidak gitu. Sementara Allah menyatakan bahwa ada 2 pohon dalam taman itu yang tidak bisa dimakan. Yang pertama buah pohon kehidupan, kemudian Pengetahuan yang baik dan jahat. Iya Bang gitu. Nah sementara kan belum Adam dan Hawa belum memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak itu gitu. Tapi ketika ular datang untuk merayu mereka, Hawa bisa berkata demikian gitu Bang. Jadi yang kupikirkan, oh berarti sebelum makan buah itu sebenarnya mereka sudah bisa membedakan gitu Bang. Atau yang keliru gimana gitu. Ya benar lah, sudah bisa membedakan, jadi sudah punya kehendak bebas. Berarti itu dong penjelasannya, memang ada kehendak bebas, lalu kemudian waktu menggunakan kehendak bebasnya karena godaan si iblis, dia memilih untuk melawan Tuhan gitu, tidak mentaati Tuhan, kira-kira gitu.
Ya, exactly, that is Augustinian theory gitu. Ya, jadi itu. Tapi ada masalah gitu ya, ada masalah. Coba kita lihat apa masalahnya. Ya, ya, saya jelaskan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam tulisan Agustinus ini ada satu kalimat saya kutip ya. Augustine insists that neither Adam nor Eve would have not committed the disobedience if they were not firstly been spoiled in their will. In other words, unless Adam had been spoiled in his will, he would not put his loyalty to his wife firstly before God's will. Unless Eve had been spoiled in her will, she would not follow the devil's deceptions rather than God's command. Jadi poinnya Agustinus adalah demikian. Jadi dia mengatakan bahwa Adam dan Hawa harus rusak dulu kehendak bebasnya, barulah kehendak bebas yang rusak itu dipakai untuk melawan Tuhan. Kalau kehendak bebasnya nggak rusak, maka nggak mungkin dia memberontak kepada Tuhan. Jadi Agustinus menekankan ada dulu kerusakan batin, baru kerusakan tindakan, kira-kira gitu. Ya. Nah, dan ini problemnya adalah begini, ya. Ini agak kompleks ya, tapi saya coba jelaskan. Ya. Saya pakai tinta warna apa ya? Warna hijau kali. Jadi kalau kita tanya dari mana muncul kejahatan itu, ya, the cause of evil, dari mana itu munculnya? Biru lah, atau ini, oh ini ya. Dari mana munculnya kejahatan? The cause of evil. Nah, kalau kita bilang dari outside, dari luar dirinya, yaitu iblis yang menggoda, ya, maka kalau dia yang di luar dirinya itu adalah random, ya, artinya dari mana aja bisa muncul, berarti sebenarnya ada kejahatan, ada kebaikan di tengah-tengah dunia, ada dualisme. Nah, ini kan menjadi bukan ajaran Kristen, ya. Kristen nggak menerima ada dualisme, hanya ada Tuhan yang baik, nggak ada kejahatan. Ya. Tetapi kalau dia adalah efficient cause, ya, dia bukan random tapi efficient cause. Jadi ada sesuatu di luar diri manusia yang menyebabkan dia berbuat kejahatan, itu iblis yang menggoda. Maka kalau dia katakan dia bisa jadi tidak memiliki kehendak. Ya, kalau dia tidak memiliki kehendak, menjadi pertanyaan, kok bisa yang tidak punya kehendak menyebabkan manusia jadi berdosa? Tapi kalau dia punya kehendak, ya, berarti kan ular itu ya punya kehendak, ya. Ya. Berarti pertanyaannya, apakah dia punya kehendak yang baik atau kehendak yang buruk? Kalau dia kehendaknya baik, ya, bagaimana kehendak baiknya ini bisa menyebabkan kejahatan? Ya, bagaimana prosesnya di mana ular yang dulunya baik kemudian menjadi ular yang punya kehendak yang jahat. Ya, kalau dia punya kehendak yang jahat, ya, dari mana kejahatan itu muncul dalam dirinya? Kalau sejak awal, apakah yang baik itu kemudian menjadi jahat? Ya. Kalau dia dari dalam dirinya manusia, memang manusia itu memang menghendaki jahat bukan karena godaan, bukan karena dari luar dirinya, ya. Berarti manusia itu punya kehendak yang jahat, ya. Dari kehendak jahat itulah muncul perbuatan yang jahat. Pertanyaannya, bagaimana manusia itu yang kehendaknya baik menjadi memiliki kehendak yang jahat? Jelas nggak ya? Jadi dalam pemikiran Agustinus gini, misalnya ambil contoh sederhana, Fitri, ya, Fitri melihat uang 100.000 di mejanya, ya, dia punya dua pilihan, mengambilnya atau menanyakan itu milik siapa, benar ya? Jadi kalau mengambilnya berarti dia mencuri, kalau menanyakan itu milik siapa berarti dia bersikap jujur. Apa yang dilakukan Fitri itu kan tidak akan random, ya. Nggak mungkin, oh ini karena hari Senin Fitri akan mencurinya. Kalau Selasa dia mengembalikannya. Kalau Rabu, nggak gitu kan.
ada sesuatu dalam karakter Fitri yang menentukan apa yang akan Fitri lakukan. Kalau Fitri selama ini orangnya jujur, pasti dia akan bertindak jujur. Kalau Fitri selama ini orangnya suka mencuri, ada satu langsung dikantongi dia mencuri, betul nggak? Jadi kondisi batin si Fitri, kehendak bebas Fitri itu yang menentukan apa tindakannya, dia tidak arbitrary. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia berbuat jahat karena kehendaknya sudah jahat, pertanyaannya bagaimana manusia yang kehendaknya diciptakan Allah baik menjadi jahat? Tetapi kalau kehendaknya yang baik itu menjadi jahat karena godaan si iblis, pertanyaannya muncul lagi. Kenapa si iblisnya bisa menjadi jahat? Pasti si iblis itu pertama kali ciptakan Tuhan adalah iblis yang punya kehendak yang baik. Tapi kemudian iblis itu menjadi punya kehendak jahat, dan kehendak jahatnya itu menggoda si Hawa dan si Adam, sehingga Adam dan Hawa juga terpengaruh kehendak jahat si iblis untuk melakukan kejahatan. Tetapi pertanyaan muncul lagi, ketika pertama kali iblis, sebelum dia menggoda Adam dan Hawa, ketika pertama kali dia masih malaikat yang baik menjadi malaikat yang jahat, itu gimana prosesnya? Jelas nggak? Jadi pada akhirnya kejahatan itu jadi misteri. Nggak tahu kita dari mana kejahatan itu. Kalau kita bilang Adam dan Hawa itu kejahatannya disebabkan oleh iblis, pertanyaannya adalah si iblis siapa yang menyebabkan? Siapa yang menyebabkan dia? Kalau kita bilang itu bukan dari luar dirinya, dari dalam dirinya, bagaimana kehendak yang baik itu menjadi kehendak yang jahat? Karena nggak mungkin iblis itu random, atau kalau dia random tiba-tiba entah gimana, pokoknya iblis itu bisa aja mungkin karena baru makan ikan jahir dia tiba-tiba bikin berdosa sekarang, kan itu kan terlalu random, nggak ada kan kayak gitu kan, ya nggak tahu apa ada orang yang gitu sekarang ini, misalnya kalau misalnya berbohong gitu, lagi bikin berbohong dulu, kan nggak gitu kan, pasti ada sesuatu yang menjadi motivasi dorongan tindakan kita untuk berbohong. Berdosa itu nggak pernah, jarang sekali arbitrary gitu. Ada motivasi kita, ada dorongan kita, ada kehendak kita yang membuat kita melakukan kejahatan. Nah, masalahnya adalah ketika pertama kali Adam dan Hawa berdosa, itu kalau dalam konstruk Agustinan itu sama sekali nggak bisa dijelaskan. Misteri, nggak tahu kita. Kalaupun dikatakan Adam dan Hawa berdosa karena si iblis berdosa karena siapa? Di situ misteri. Jelas ya? Ada pertanyaan? Itulah problem of evil. Ya, kalau sudah ya udah itu selesai masalahnya, nggak ada lagi. Itulah topik bahasan kita kan. Judulnya kan The Problem of Evil gitu kan. Yaitu problem of evil itu. Ya. Tapi sekarang mungkin kita bagaimana kita menyikapinya sebagai anak-anak Tuhan gitu kan. Ya. Tapi sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, bagi kakak dan abang yang mau bertanya boleh ya. Karena Bang Denny nggak terus-terusan kok ada di KMB. Jadi sekali datang kita diskusi ya kakak dan abang. Kalau belum ada pertanyaan dari... Atau kita lanjut dulu kalau gitu ya. Kalau nggak ada ya, kita lanjut dulu ya. Ada itu yang di kolom chat, Pit. Oh ya ada. Ternyata evil ada masalah juga ya. Tidak hanya pembuat masalah. Iya. Dia belum beres dengan dirinya sendiri. Kalau memang manusia menggunakan kehendaknya melakukan apa yang dilarang, masa dia dituntut bersalah? Ya iya dituntutlah orang dia melakukan yang dilarang. Iya kan? Ya, ini Bang Pendi yang nanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau ditanya ini ada jadi mungkin teologianya ini ada insightful-nya ya. Kalau menurut Agustinus, apa kejahatan itu? Apakah esensi dari kejahatan? Apakah ada pecahan dasar atau metafisika daripada kejahatan? Nah, Agustinus menjawab begini, ya. Sebenarnya kenapa ada kejahatan dan apa itu kejahatan? Dia bilang sebenarnya secara metafisika, secara teologis yang paling dalam, kejahatan itu nggak ada.
Ya. Kejahatan itu tidak eksis. Ya. Dia bilang kejahatan adalah kebaikan yang berubah menjadi kejahatan. Ya, dalam bahasa Latinnya privatio boni, the absence of good. Ya. Jadi kejahatan itu dimungkinkan oleh eksistensi kejahatan sebagai parasit dalam substansi yang merupakan bagian dari kebaikan. Jadi yang eksis itu kebaikan. Lalu kejahatan itu menjadi parasit menumpang pada kebaikan. Ya. Dengan kata lain, ibaratnya tidak ada mangga yang busuk sebenarnya. Yang ada adalah mangga yang baik jadi busuk. Nggak ada orang yang jahat, tapi adalah orang yang baik jadi jahat. Nggak ada pejabat yang korup, tapi adalah pejabat yang baik jadi korup. Kira-kira gitu. Nggak ada polisi yang korup, tapi adalah polisi yang baik kemudian jadi korup dalam proses perjalanan. Ya, jadi orang atau kejahatan yang ada dalam diri orang itu adalah sebuah eksistensi parasitik terhadap kebaikan yang dimiliki orang itu. Ya, jadi misalnya perselingkuhan itu adalah parasit terhadap cinta. Sebenarnya cinta, tapi karena cinta itu disalahgunakan, maka muncullah pengkhianatan dan penistaan, bahkan juga pemerkosaan. Semua itu adalah parasit kepada hubungan cinta, misalnya gitu. Ya, sama juga seperti katakanlah korupsi. Ya, jadi korupsi itu adalah satu eksistensi parasitik terhadap integritas dan kejujuran. Yang adalah integritas dan kejujuran, tapi ketika integritas dan kejujuran itu sirna, maka secara parasitik situ hiduplah kejahatan. Ya, jadi ini jawaban akhir daripada Agustinus. Sehingga dia mengatakan bahwa yang namanya kejahatan itu memang secara empirik dia aktif dan positif. Memang ada dia. Tetapi secara metafisik, secara filosofis dia sebenarnya negatif atau pasif. Dia sebenarnya nggak ada. Ya, dia seperti lubang hitam yang menyerap, yang ingin hidup, tapi sebenarnya dia eksistensinya adalah destruction, menghancurkan. Ya, jadi kalau kita bilang narkoba misalnya atau perjudian, ya, semua ini adalah kejahatan-kejahatan yang sebenarnya secara substansi nggak ada, tapi dia menjadi parasit dalam dunia bisnis. Muncullah judi, ya. Jadi ada usaha dagang, ada bisnis, ada sistem ekonomi, maka perjudian menumpang di situ. Sama seperti kalau ada pertandingan bola, judi bola menumpang di pertandingan bola itu, kayak gitu. Jadi dia parasit, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi mengapa hal-hal yang baik bisa menjadi buruk? Ya, tadi seperti dikatakan adalah kehendak bebas manusia. Jadi secara langsung dia merupakan kejahatan moral, dan secara derivasi dia kejahatan fisik seperti penderitaan, bencana alam dan seterusnya. Ya. Jadi tentu saja kritik kita adalah defisiensi kebaikan itu, ya, tidak adanya kebaikan, ya, bagaimana itu berubah menjadi bukan defisiensi tapi defeksi. Kebaikan itu malah memburuk gitu ya. Jadi istilahnya dari 10 jadi 0, oke, kita bisa paham. Tapi dari 0 menjadi minus 10 itu bagaimana prosesnya? Ya, kalau memang dia memang harusnya kan kalau misalnya dia the absence of good, dia berhenti pada 0 gitu kan, udah nggak ada lagi gitu, nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi kalau menjadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 itu gimana tuh caranya? Betul ya? Jadi kalau secara teori apa yang dikatakan orang jujur ya pokoknya titik akhirnya karena harusnya tidak ada kejujuran lagi, ya, tidak ada kejujuran. Tetapi kenyataannya yang terjadi bukan hanya tidak ada kejujuran, tetapi yang terjadi adalah adanya penipuan, adanya sindikasi, adanya kong kali kong yang bersifat positif dan seterusnya, ya. Jadi realitasnya dunia ini bukan hanya ada defisiensi kebaikan, tapi ada defeksi kebaikan. Ngerti ya? Oke. Jadi ya memang dalam pemikiran Agustinus juga ada sifatnya yang agak metafisikal. Jadi kalau misalnya mengapa dunia ini ada banyak yang kurang sempurna, ada kesementaraan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada yang tidak mengenakkan, maka dia juga
mengeluarkan teori disebut dengan the principle of plenitude, ya. Jadi plenitude ini adalah realita yang baik itu adalah realitas yang bisa menampilkan sebuah dunia dengan perwujudan yang paling variatif. Jadi ini ada pengaruh platonik, ya. Jadi kalau realitas itu sangat beragam dari yang paling jelek sampai yang paling indah, maka itu adalah gambaran realita yang terbaik, ya. Jadi plenitude itu adalah satu kebaikan, ya. Jadi makanya dia mengatakan dunia ini, ya, kenapa ada pria yang ganteng, ya, karena ada pria yang jelek, ya. Justru pria yang jelek itu dan adanya pria ganteng itu kalau ada bersama-sama itu jadi bagus. Kalau ganteng semua, ya jadi nggak kita lihat kegantengan itu, nggak ada cowok yang ganteng karena semuanya ganteng, gitu kan. Tapi kalau ada yang jelek, ada yang ganteng, jadi kita bisa, oh iya, kita ngerti ada kegantengan, gitu ya. Jadi itu dia bilang. Cuman kan masalahnya yang nggak enaknya yang jadi yang jelek, gitu. Yang jelek itu dikorbankan demi supaya kita bisa melihat nilai plus yang ganteng, kan, gitu kan. Jadi orang pintar ada karena ada orang bodoh, gitu. Tapi ya kasihan orang bodohnya, gitu. Ya, jadi ada plus. Jadi ada yang disebut dengan kejahatan metafisis jadinya, ya. Kejahatan yang sebenarnya bukan tindakan tapi kejahatan sebagai satu realitas. Dan ini gambaran daripada neoplatonik, ya. Ya, jadi segala sesuatu akan baik bila pada tempatnya. Jadi orang bodoh pada tempatnya, orang jelek pada tempatnya, gitu ya. Batu dan mat. Ya itu dia bilang, gitu ya. Tapi ini kayaknya ada, ya nggak tahu saya. Mungkin ya berbau-bau platonik itulah, ya. Jadi apa peran Tuhan dalam semuanya? Jadi dia menelurkan pemikiran tentang pendekatan estetika. Jadi itu kayak seniman yang menggambarkan sebuah lukisan, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang cerah. Kalau dilihat semua itu jadi lukisan yang indah. Tapi lukisan itu nggak akan bisa indah kalau semuanya cerah semua, gitu. Ya. Jadi permainan cahaya itu membuat lukisan itu menjadi indah. Jadi ya kalau kebetulan kita adalah lukisan Tuhan yang gelap, ya udah diterima aja, gitu. Kalau kita menjadi lukisan Tuhan yang cerah, ya disyukuri, gitu ya. Jadi hal yang buruk menjadi bagian daripada kebaikan kompleks. Jadi ada kebaikan sederhana, ada kebaikan kompleks, kebaikan yang bercampur dengan kejahatan. Nah, Tuhan pada dasarnya pemilik segala sesuatu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha sempurna, menilai bahwa adalah lebih baik menghasilkan kebaikan dari kejahatan daripada menciptakan dunia tanpa kejahatan. Maka disebut dengan ada satu lagu namanya O Felix Culpa. Ya, oh betapa indahnya hari kejatuhan manusia itu. Karena dengan hari kejatuhan itulah maka anugerah Tuhan semakin melimpah-limpah dan Tuhan semakin menampakkan kebesaran kasih karunia, kebaikan dan kemurahannya kepada kita semua. Ya, tentu saja ada persoalan etis di balik di balik ini karena terlalu estetis dia. Jadi pendekatannya sangat estetis. Jadi semuanya itu menjadi indah karena di mata Tuhan sebagai sutradara maha agung yang melihat segala sesuatu. Tapi masalah etisnya adalah di mana ada korban-korban dalam sutradara itu, gitu. Korban-korban, ya yang mati, yang tertindas, yang menderita, sementara yang lain melihat matahari yang cerah. Jadi kalau misalnya dalam cerita Ayub misalnya, ya Ayub sih melihat kebahagiaan, tapi bagaimana dengan anak-anak Ayub yang mati itu, ya kan, yang terkena bencana alam, yang kena rampok dan segala macam itu gimana? Itu sama sekali hanya sebuah kepingan-kepingan lukisan yang tidak memainkan peranan penting dalam gambaran besar. Itu yang disebut dengan persoalan etis, ya. Jadi memang pada dasarnya itu menjadi masalah. Ya, jadi ada kelemahan nanti bisa dilihat, ya. Sudah saya bahas tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, gimana pendapat kita dengan konstruk Agustinian ini? Ya, apakah harus kita buang atau berguna bagi kita? Jadi ini salah satu jawaban kepada problem of evil yang paling klasik, paling banyak dipegang di gereja, sangat diapresiasi, dan banyak pemikiran-pemikirannya sebenarnya sangat menarik. Gimana kalian menilai ini? Atau ada di sini yang Agustinian murni, gitu. Gimana kira-kira? Atau kita buang aja, atau tetap kita bisa gunakan?
Bang Heri gimana ini? Apara Heri? Sama-sama marga Saragi ini. Kira-kira gimana tanggapannya dengan teori Agustinus ini? Nggak ada respon. Putri gimana, Put? Teori Agustinus ini oke nggak? Diterima aja, dibuang atau? Sebenarnya aku bingung. Cuma memang dari dulu aku sering mendengar itu, Bang. Jadi aku pikir, oh berarti ternyata memang ada kejanggalan. Oh terus kayak gini, oh gitu-gitu sih, Bang. Tapi kalau Abang bilang diteruskan dan aku nggak mengerti sih, yang kurasa yang kayak ya memang karena kehendak bebas yang telah Tuhan berikan gitu. Walaupun memang kayak tadi Abang bilang ada kejanggalan memang sebenarnya begitu. Itu aja sih, Bang. Ya. Tapi itu bagus sekali yang Putri bilang. Ya. Jadi memang konstruk Agustinus ini nggak jelek, ya. Cuma nggak sempurna aja gitu. Ya, jadi ada refleksi-refleksi yang bagus yang mungkin menolong kita. Tadi misalnya ketika tadi dikatakan bahwa kejahatan itu bersifat parasitik kepada kebaikan, kan menarik itu kan? Itu insightful banget gitu. Jadi yang nggak ada mangga yang busuk, yang ada adalah mangga yang baik jadi busuk, kan itu kan menarik ya. Jadi kemudian kalau ketika dikatakan misalnya bahwa Allah itu seperti artis yang menggambarkan, ya itu ada benarnya juga ya. Kita nggak sepenuhnya memahami pikiran sang artis. Ya, cuman ada yang menjadi pertanyaan juga, dimensi etisnya gimana. Jadi itu terlalu estetis melihat dunia ini gitu. Tetapi secara personal tiap-tiap orang itu masalah etisnya jadi nggak terjawab. Tapi sebagai umat kita bisa merayakan ya bahwa Allah punya rencana yang indah untuk dunia ini. Meskipun saya sekarang sedang menderita, saya nggak ngerti gitu ya kira-kira. Jadi dia bersifat pastoral, bersifat parsial, dan menolong. Ya, menolong pada waktu-waktu tertentu ya bisa kita pakai. Ya. Kalau sepanjang kita bisa melihatnya dengan demikian, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, kadang-kadang kalau untuk nasihatin adik PA kita kalau pas pakai Agustinian ya gitu ya. Oh gini deh, sebenarnya Tuhan itu memang seperti seniman yang kita nggak ada yang cerah, ada yang gelap ya, tapi gambarnya indah pada akhirnya. Untung adiknya nggak terlalu pintar ini. Tapi yang gelap itu gimana tuh Bang? Kalau adiknya agak pintar tanyanya gitu ya. Atau ya sebenarnya kejahatan itu sebenarnya bersifat parasit. Yang baik jadi jahat. Tapi Bang kok ada jahat yang betul-betul jahat yang nggak terjelaskan. Dia bukan hanya tidak adanya kebaikan, tapi dia secara aktif dan positif memang jahat. Kayak misalnya genocide, ya, kayak apa namanya rasialisme dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi ya inilah ada ininya, ada kekuatannya. Jadi it's a good explanation, but it has a limitation. Ya. Teruskan sedikit lagi ya. Nah, karena itulah makanya sebenarnya salah satu teori yang sangat berkembang belakangan ini adalah yang disebut dengan pendekatan kristologi ya. Pendekatan kristologi ini didasarkan kepada apa namanya pandangan tentang kalau Agustinus dia sifatnya menjelaskan. Pendekatan kristologi ini dia tidak menjelaskan, dia mencoba untuk merespon. Jadi bedakan antara menjelaskan dengan merespon. Kenapa? Ketika terjadi kejahatan di dunia, kejadian 3, Tuhan tidak mencoba menjelaskan mengapa Adam jatuh dalam dosa, tidak. Tapi Tuhan meresponinya dengan Markus 15. Dengan mati, dengan menderita, dengan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Ya. Jadi ini disebut dengan the problem of evil respond by God, ya, responded by God. Jadi tidak answered by God, tapi responded by God. Tuhan meresponinya. Ya, saya tidak tahu atau tidak bisa memberikan penjelasan yang sempurna mengapa ada kejahatan di tengah-tengah dunia. Tapi saya punya iman kepada Allah yang meresponi kejahatan dengan mati di kayu salib. Dan karena itulah maka saya punya rasa percaya diri untuk hidup di dunia
yang di mana saya ditempatkan. Karena cintanya kepada saya telah ditunjukkannya. Meskipun saya tidak sepenuhnya mengerti mengapa dunia ini seperti itu. Ya. Nah, ini memang karena masa pandemi juga ya, menolong kita lebih menghayati penderitaan manusia, tapi juga karena sebenarnya melalui Yesus ya, bahwa apa yang Yesus lakukan dan apa yang dia deritakan itu merupakan penyataan diri Allah ya, yang luhur, yang dalam dan mulia ya. Setidaknya ini yang dikatakan oleh Yohanes ya. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan. Ya. Bahkan kalau dikatakan dalam kitab Yohanes itu tidak ada yang melihat Allah muka dengan muka. Ya. Tetapi Yesus Kristuslah yang membuat kita sesungguhnya melihat siapa diri Allah yang paling dalam. Ya. Nah, ini tadi sudah dijawab. Ya, jadi pendekatan yang terbaru itu adalah apa yang disebut dengan teologi Allah yang menderita. Ya. Nah, teologi Allah yang menderita ini banyak teolog-teolog yang sudah menyampaikannya. Tapi salah satu inspirasinya itu justru ditelurkan oleh seorang novelis Kristen ya, yang bernama Fyodor Dostoevsky ya. Ini novelis ya, tapi dia sangat Kristiani ya. Dalam salah satu novelnya berjudul The Brothers Karamazov ya, dia mencoba merumuskan kritik ateis kepada orang Kristen ya. Kritiknya begini. Jadi kritik itu disampaikan oleh si Ivan ya kepada Aloisa adiknya. Jadi ini si Ivan yang ateis, ini saudaranya yang priest ya, yang pendeta gitu ya. Jadi dia mengatakan ada seorang jenderal yang sedang bermain-main dengan anjingnya ya. Lalu tiba-tiba ada sebuah kayu yang melayang dan kayu itu mengenai kaki anjingnya dan anjingnya menjadi terpincang-pincang. Lalu dia menemukan bahwa yang melemparkan kayu itu adalah seorang anak perempuan kecil dan dia marah luar biasa. Malam hari itu anak kecil itu dikurungnya ya, di Rusia kan sangat dingin ya, di gudang. Dan di gudang itu dia menangis sepanjang malam dan orang tuanya nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu besok harinya orang tuanya dipanggil dan di depan orang tuanya anak itu disuruh lari di lapangan. Lalu setelah anak itu lari di lapangan, maka anjingnya dilepaskan dan mencabik-cabik anak perempuan itu mati di depan orang tuanya. Kesakitan, menderita segala macam. Lalu kata si Ivan begini, ya. Jadi kan tadi kan ngeri kali ya penderitaan si anak kecil itu ya. Kata si Ivan, tell me frankly, katakan dengan jujur. Bayangkan bahwa kamu adalah Tuhan, ya, dan kamu akan menetapkan nasib manusia, ya, dengan tujuan bahwa manusia itu pada akhirnya akan bahagia, ya, di surga selama-lamanya. Tetapi supaya manusia sampai kepada kebahagiaan itu, kepada surga itu, ya, adalah mutlak, ya, tidak terhindarkan, ya, bahwa kamu harus menyiksa anak kecil itu, ya, anak perempuan kecil tadi itu, ya, the little girl, ya, yang memukul dadanya dengan tangannya yang kecil itu, ya. Dan kamu menemukan katakanlah kebenaran, ya, jawaban kepada air matanya yang belum terbalaskan itu. Mau nggak kamu jadi Tuhan, ya, yang menciptakan dunia ini? Nggak terjawab pertanyaannya. Bayangkan kamu jadi Tuhan, tapi supaya manusia masuk surga, dalam perjalanannya itu harus ada pengalaman anak perempuan kecil ini yang dibantai oleh si jenderal itu. Ya tadi seperti itu, lukisan, ada
gelap-gelapnya gitu. Dan gelapnya adalah ini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan protes theodicy. Mereka memprotes the problem of evil. Ya. Dan ketika kita membaca cerita ini, kita nggak bisa menjelaskan memang. Apa penjelasan? Nggak ada penjelasan. Penjelasan itu menjadi nggak tega kita kasih penjelasan untuk si anak kecil itu. Ya kita bisa jelaskan ke gereja, tapi untuk si anak kecil itu apa penjelasannya? Ya. Itulah makanya melalui ini sebenarnya Fyodor Dostoevsky ingin mengatakan bahwa itulah masalahnya kalau orang Kristen mencoba menjelaskan mengapa ada kejahatan di tengah-tengah dunia. Ya. Hal yang sama juga dalam buku Elie Wiesel ini. Ya. Jadi dalam bukunya ini dia menceritakan, ini kisah nyata. Jadi Elie Wiesel itu adalah survivor penyintas dari kamp konsentrasi Nazi. Lalu dia situ tinggal bersama orang tuanya dan satu kali kedapatan 3 orang mencuri. Ya, 2 orang dewasa, 1 orang anak kecil. Jadi supaya orang tidak lagi mencuri lagi, maka yang 3 ini digantung di depan semua masyarakat di kamp konsentrasi itu, digantung. Jadi 2 orang dewasa itu langsung mati karena kan berat. Tapi anak kecil itu nggak mati, ya. Dikatakan the third rope was still moving, ya. Jadi tiang gantungan ketiga itu masih bergerak, ya. Anak kecil itu karena dia terlalu kurus masih bernafas. Jadi begitulah anak kecil. Jadi dia digantung tapi nggak mati-mati karena kurusnya gitu, ya. Jadi dia terus dia katakanlah berjuang untuk hidup tapi akhirnya mati gitu ya. Jadi begitulah dia selama lebih dari setengah jam lingering, tergantung-gantung antara hidup dan mati, ya. Sesak napas di depan mata kami, ya. Dan kami dipaksa untuk melihatnya dalam waktu yang dekat. Sorry ya. Jadi kan mereka ketika anak itu digantung, mereka itu suruh keliling ya. He was still alive when I passed him. Jadi dia masih hidup ketika saya melewatinya. Telinganya masih lidahnya masih merah, matanya juga belum padam, ya. Lalu ada orang yang bertanya di belakangnya karena dia setiap pagi berdoa ya, si Elie Wiesel ini ya. Lalu dia mengatakan, "For God's sake, where is God?" Ya. And from within me I heard a voice answer, where he is, this is where, hanging here on this gallows. Di mana Tuhan? Inilah tergantung di tiang gantungan ini. Artinya dalam pengalaman dia merasakan Tuhan itu juga tergantung. Tuhan itu sudah mati. Atau dengan kata lain Tuhan itu sudah absence. Tuhan itu nggak ada. Godless human experience. Karena Tuhan tidak berbuat apa-apa di tengah-tengah penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika begitu banyak orang dibantai, nggak ada Tuhan bertindak. Ya. Tapi yang menarik kalimatnya ini loh. Tuhan di mana? Ya, di sini dia tergantung di atas tiang gantungan. Dan kata-kata ini kemudian dipakai oleh seorang teolog bernama Jürgen Moltmann untuk menjelaskan ya memang Tuhan itu tergantung. Karena apa? Ketika pengalaman kita mengalami godless existence, selama pandemi juga kita main, Tuhan itu kayaknya nggak ada. Ketika pesawat terbang itu jatuh, Tuhan itu nggak ada. Yesus sendiri pun mengalami hal yang sama, bahwa Tuhan itu nggak ada. Bapa itu nggak ada bagi dia. Maka dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi, jawaban kepada kejahatan bukanlah penjelasan, tetapi solidaritas dari Kristus yang mengalami apa yang kita alami. Dia pun mengalami godless, ya, God without God, gitu ya, anak tanpa bapa. Jadi kenapa iman kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan dunia? Karena kita bersama-sama dengan Allah yang menderita bersama-sama dengan kita dan yang ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri bersama-sama dengan kita.
Tetapi pengalaman dia ditinggalkan Bapa itu menunjukkan bahwa Bapa mengutus dia untuk bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pengalaman yang tidak beralat. Ya. Jadi memang pandangan ini berbeda sekali dengan Agustinus, karena bagi pandangan Agustinus dan Yunani, Allah yang sempurna itu nggak bisa menderita, nggak bisa kesakitan, nggak bisa mati. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya, dan dia menderita, dan dia sakit, dan dia mati. Ya. Jadi Yesus, Allah dalam Yesus juga menderita. Yesus terlahir besar dalam biologi manusia, dia kelaparan, ditolak dan dihina. Bahkan kalau kita melihat penderitaan Yesus, ya, kalau kita mengatakan Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan bahwa penderitaan Yesus bukan sesuatu yang diisolir dalam kemanusiaannya semata-mata. Karena bukan manusianya menderita, bukan Allah yang menderita, tapi Yesus Kristusnya yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya menderita. Karena itu penderitaan Yesus Kristus, bahkan dia sebagai Allah dan juga sebagai manusia, adalah penderitaan yang otentik. Maka sebenarnya dalam diri Allah itu penderitaan bukan satu yang asing. Ya. Karena apa? Karena dalam diri Allah sebenarnya tidak sama dengan pengalaman manusia. Ya, kalau Fitri misalnya, ya, Fitri mau disuntik. Antara Fitri sebelum disuntik dan setelah disuntik itu ada proses, ada tahapan. Mau disuntik, setelah disuntik baru pinggulnya pegal-pegal. Gitu ya Fitri ya. Tapi Tuhan nggak demikian. Tuhan kan itu maha tahu dan maha kuasa. Sekali dia melihat kita sejak kita lahir, besar, dan mati sudah Allah lihat sekaligus. Nah, kalau memang Tuhan seperti itu, maka ketika Allah dalam kekekalan melihat salib, bagi Allah nggak ada salib itu akan terjadi. Salib itu sudah terjadi ketika dia memutuskan dia akan mati di kayu salib. Bahkan sebelum penciptaan manusia, salib yang bagi Allah itu sudah eksis. Sudah menjadi bagian dari diri Allah. Karena itu adalah ada salib dalam kekekalan Allah. Ada kedalaman penderitaan dalam diri Allah di kekekalan, karena kalau kita menjenguk wajah Allah yang terdalam, maka di situ kemanusiaan Kristus yang tersalib itu sudah ada. Sehingga kematian pun sudah ada dalam diri Allah. Kematian yang nanti akan dialami dalam sejarah, tetapi dalam kekekalan itu sudah menjadi bagian dari keputusan keilahian. Allah tidak perlu menunggu terjadi sejarah untuk itu eksis dalam dirinya. Ya, karena kekekalan Allah itu melampaui perjalanan sejarah. Beyond history. Ya. Jadi, ya yang tadi sudah saya jelaskan, jadi Kristus itu sebagai Tritunggal dan misteri keilahian yang memilih penderita. Ya. Ya, karena itulah panggilan kita sebenarnya, ya, panggilan kita. Tentu saja kita ada waktunya kita harus memberikan penjelasan. Tapi ada waktu yang lain adalah tugas kita adalah bukan menjelaskan, tapi seperti tangan Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepada Kristus yang menderita. Ya. Walaupun ini kan fotonya kan aneh ini kan. Tahu nggak anehnya kenapa? Karena waktu Yesus disalib, Yohanes Pembaptis sudah mati. Ya kan? Kan udah mati dulu dia, baru Yesus disalib kan. Jadi dalam cerita ini digambarkan bahwa dia tangannya ini menuju Yesus yang disalib. Untuk menggambarkan bahwa ini bukan dia nggak tahu ya, itu, tapi untuk menggambarkan itulah panggilan Kristiani. Panggilan Kristiani adalah untuk kita menjadi tangannya Yohanes itu. Kita memberitakan Kristus yang menderita dalam doa pelayanan dan kesetiaan panggilan kita. Ya. Jadi jawaban kita kepada penderitaan dan kejahatan adalah iman kita pada Kristus sang sahabat, yaitu manusia yang menderita itu. Karena dalam penderitaannya kita menemukan Allah yang peduli dan mengasihi kita. Pada akhirnya kejahatan tidak memiliki jawaban yang sempurna, jawaban yang tuntas, jawaban yang absolut. Kita punya jawaban-jawaban yang baik. Bahkan jawaban Agustinus pun tidak sepenuhnya harus kita abaikan atau kita buang. Ada hal-hal baik yang bisa kita gunakan dalam pelayanan pastoral kita. Tapi satu jawaban yang betul-betul menjangkarkan iman kita adalah
jawaban Kristus sendiri. Bahwa dalam dirinya, dia adalah sahabat kita yang menderita bersama-sama dengan kita, menangis bersama-sama dengan kita, bahkan salib itu adalah dia yang sudah eksis, bahkan sebelum realitas sejarah itu menjadi satu bagian dari kehidupan manusiawi kita. Karena salib bukanlah satu kecelakaan. Salib adalah keputusan Allah yang sudah sejak kekal Allah putuskan. Ya, dan karena itu dalam putusan ilahi itu kita menemukan bahwa ada sesuatu yang sangat mendalam gitu ya, sehubungan dengan kesakitan dan penderitaan kita dalam diri Allah yang kita sembah. Oke, mungkin saya habisi sampai di situ. Silakan kalau kita mau diskusi. Saya kembalikan kepada siapa MC kita, Bang Christian atau Bang Heri, silakan. Thank you Bang untuk pemaparannya. Wih, lumayan berat sih. Muter-muter dari tadi kayaknya dapat sih dari awal hingga akhir, tapi untuk pertengahan tersendat. Oh iya Bang. Tersendat di tengah-tengah ya. Oke. Tadi ada pertanyaan Jessica Bang, tadi lupa bilangkannya. Tentang puzzling yang kejadian 3. Boleh back lagi ya Bang? Nggak apa-apa ya? Ya boleh, boleh. Nah, Jessica bilang, nanti Jess bilang ya kalau aku mengartikan salah. Oh, udah terjawab. Kalau mau dijawab juga nggak apa-apa katanya Bang. Ya boleh juga. Apa pertanyaannya biar yang lain juga bisa Iya. mana tahu. Ya. Pertanyaannya, emang dari mana buah itu berasal Bang? Terus dari mana lahirnya indikator dari kejahatan? Buahnya dari beras tagi. Ya. Indikatornya ya dari perintah Allah ya. Ya buahnya kita ya itu kan dari gini. Cerita itu kalau saya ya ditanya, saya tidak akan mengartikan itu secara literal. Bagi saya itu cerita simbolik. Ya, karena kalau literal tadi masalahnya banyak yang muncul ya. Jadi cerita itu mau memberikan kepada kita sebuah narasi ya. Karena makanya semuanya kan nama-namanya itu simbolik ya. Adam artinya umat manusia, Hawa artinya ibu semua manusia gitu kan. Jadi cerita Adam dan Hawa itu adalah cerita non-etiologis ya. Itu cerita eksistensialis. Dan itu adalah cerita yang terjadi setiap hari. Setiap hari kita seperti Adam dan Hawa di Taman Eden yang digoda oleh suara iblis. Ya. Dan dalam Kristus kita bisa menolak suara itu dan berkemenangan. Kita bisa tidak perlu merasa telanjang dan dipermalukan. Kita tidak perlu terlempar dari Taman Eden, tapi bisa kita bersukaria bernyanyi dalam Taman Eden itu dalam hadirat ilahi. Oleh karena Kristus telah menjadi sahabat dan penolong kita. Gitu kan? Jadi bagi saya cerita itu adalah cerita yang setiap hari terjadi dan setiap hari juga bisa kita ubah sesuai dengan kekuatan yang sudah diberikan oleh Kristus sebagai juru selamat kita. Ya kalau penafsiran perjanjian lama ada para pakar malah yang menggambarkan cerita Adam dan Hawa itu adalah cerita dalam istana Daud sebenarnya ya. Ya itu lain lagi nanti ceritanya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana Daud dan keluarganya tergoda untuk memakan atau menikmati sesuatu yang dilarang Tuhan. Dan akhirnya mereka terbuang dari taman itu, yaitu terbuang dari tanah Israel dan seterusnya. Ya. Dan mereka dipermalukan dalam ketelanjangan karena mereka tidak mengikuti Taurat Tuhan. Ya. Tapi Tuhan telah memberikan anugerahnya bahwa satu hari kelak mereka akan dipulihkan dengan cara menghancurkan mata kepala daripada si ular itu. Ya. Nah, keturunan Daud nanti akan jadi juru selamat. Ya. Dan seterusnya. Makanya ada Mesias keturunan Daud kan disebutkan. Ya itu ada juga penafsiran. Jadi macam-macam penafsirannya ya. Jadi kita yang tradisional itu adalah cerita literal. Memang ada si Adam, ada si Hawa, ada juga pandangan teolog pakar perjanjian lama yang mengambil itu adalah cerita dalam court royalty of David gitu ya. Dalam itu adalah
dunia perpolitikan zaman Daud gitu, atau mungkin saya secara teologis juga mengartikan itu juga adalah satu pengalaman eksistensial yang setiap hari kita alami. Kita tiap hari berada di Taman Eden juga. Tiap hari kita juga mengalami mendengar suara iblis, tiap hari kita juga berhadapan dengan pilihan. Dan tiap hari juga kalau kita jatuh, kita merasa telanjang, malu. Ya, tapi kita juga mendengarkan panggilan Tuhan untuk menebus kita dan seterusnya. Ya, mungkin memang ada 3 lapis ceritanya. Mungkin 3-tiganya benar, ya. Dan seterusnya kita juga nggak ada yang tahu. Ya. Jadi kita open aja dengan semua cerita itu. Oke, itu Bang. Kalau ada kakak dan abang yang lain yang mau bertanya, the last question boleh. Saya mau tanya. Ya, Kak. Saya mau bertanya, Bang tadi Abang bilang kalau misalnya dari awal bahkan sebelum penciptaan Tuhan itu sudah menetapkan untuk adanya salib itu, sudah ada tentang kematian Kristus itu. Terus berarti dari situ apakah Tuhan evil itu berasal dari mana gitu? Apakah evil itu Tuhan? Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau gitu dari mana? Gini, saya bantu ya, Kristi ya. Jadi kalau ada salib pasti ada dosa kan? Iya kan? Nggak mungkin nggak ada salib kan? Jadi gini, di dalam Alkitab dan dalam teologi Kristen, bukan karena ada dosa maka ada salib. Tetapi karena ada salib maka ada dosa. Ya. Artinya gini, bukan karena salib itu menciptakan dosa, bukan. Karena ada saliblah maka kita menyadari adanya eksistensi dosa. Ya. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang primer yang kepadanya Allah harus merespon. Tapi yang primer adalah cinta Allah kepada manusia. Dalam cinta Allah kepada manusia kita menemukan bahwa manusia yang dicintai adalah manusia yang berdosa. Tapi kalau ditanya, dari mana asalnya dosa? Ya nggak tahu kita. Itulah misteri. Teologia itu brokenness. Kalau mau ditanya, Agustinian, ada jawabannya di Agustinian, yaitu dari kehendak bebas Adam dan Hawa masuk dalam dosa itu. Kalau saya ditanya, dari mana asalnya? Ya nggak tahu saya. Nggak ada yang punya jawaban. Tapi saya menemukan dalam penyataan Allah, ketika dia mencintai kita, dalam cintanya itu kita menemukan cinta dari seseorang yang mati bagi manusia berdosa. Jadi justru cinta Tuhan yang membukakan kepada kita keberdosaan kita. Jadi dengan kata lain begini, meskipun saya tidak tahu dari mana dosanya itu berasal dari mana, tapi saya tahu pasti ya bahwa dosa bukan berasal dari Allah. Ya. Dari mana kalau begitu? Ya, mungkin kalau ditanya dari mana, saya juga nggak tahu ya, nggak ada penjelasan. Tapi yang pasti saya tahu bahwa ada konstruksi Agustinus yang menjelaskannya dengan kehendak bebas. Ada nggak lagi yang lain? Ada. Ada yang lain itu adalah Irenaean. Kalau Irenaean mengatakan begini, dosa itu jangan hanya diartikan sebagai kejahatan, tapi juga kekilafan. Dari kekilafanlah muncul kejahatan. Jadi kayak anak kecil yang yang masih belajar berjalan, dia terjatuh. Kadang-kadang terjatuh dia terbentur sama batu, bibirnya pecah. Ya kan? Itu kan nggak ada yang jahat di situ. Tapi jadi kejahatan, dia merasa sakit, dia merasa menderita. Tapi rasa sakit itu bagus bagi si anak untuk belajar, untuk berhati-hati, jangan salah melangkah, itu proses pertumbuhannya. Nah, itu namanya pendekatan pedagogi. Jadi kenapa itu tujuannya? Karena tujuannya adalah Allah menghendaki manusia menjadi jiwa yang dewasa dan suci. Ya, maka dunia ini seperti sebuah sekolah gitu ya. The vale of soul making, lembah pembelajaran jiwa. Dan dalam proses pembelajaran jiwa itu supaya manusia menjadi sempurna,
ya memang dia harus bertumbuh dan harus ada kejatuhan. Dan kejahatan itu dimulai dari kekhilafan, kemudian bertumbuh menjadi kejahatan. Itu Irenian namanya. Jadi nggak ada kejahatan dalam dosa kalau Irenian. Kejahatan 3 itu bukan kejatuhan, itu hanya adalah proses. Itu harus dilewati, bahwa manusia harus mengalami itu untuk proses dia bertumbuh menjadi dewasa. Ya, itu teori kedua. Kalau tanya, menurut Bang Denny bagaimana? Menurut saya nggak tahu dari mana asalnya itu. Yang saya tahu pasti bahwa bukan dari Tuhan. Kalau mau tahu lebih pastinya, nanti ketemu Tuhan Yesus di surga, tanya langsung aja. Kalau itu udah pasti, Bang. Ini ada Bang Wimpi. Halo Bang, apa kabar Bang? Iya, aku mau tanya, Den. Iya Bang. Jadi tadi Denny bilang Tuhan tidak berkuasa untuk sesuatu yang tidak ada. Bukan saya yang bilang itu. Siapa yang bilang? Open theism. Open deism. Open theism. Ya, ada pandangan teologi yang bernama open theism. Open theism. Ya. Mangga yang bagus itu kemudian menjadi busuk. Potensi dia menjadi busuk seharusnya kan sudah tahu sebelumnya. Potensi manusia berdosa itu kan seharusnya udah tahu Tuhan. Siapa tadi yang open deism itu bilang Tuhan tidak berkuasa untuk sesuatu yang tidak ada. Tapi potensinya kan ada. Itu eksistensi kan. Eksistensi atau sesuatu itu akan terjadi, potensinya busuk, mangga itu kan ada. Itu kan bukan sesuatu yang tidak ada, tetapi potensinya akan ada. Kenapa nggak dicegah? Kan Tuhan tahu. Ya. Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Bang, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Jadi, kenapa Tuhan tidak melakukan preventif? Iya. Ya. Kalau kita mau memberikan jawaban kepada itu, ya, tidak ada satu jawaban pun yang sempurna, ya kan? Namanya juga teologi kan, itu kan nggak sempurna itu jawabannya. Dan karena nggak ada jawabannya di Alkitab, hanya Tuhan yang tahu itu, ya kan? Nah, di dalam dunia teologi ya, sesuatu yang potensial, ya, itu hanya berlaku bagi manusia. Ya, jadi potensial itu berarti mungkin iya, mungkin tidak, begitu kan? Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mungkin iya, mungkin tidak. Bagi Tuhan itu tidak ada kemungkinan. Bagi Tuhan itu segala sesuatu itu sudah pasti. Bahkan dia tidak berurutan kepastian itu. Sehingga bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan, apa yang dia tahu mungkin terjadi, ya, apa yang dia tahu akan terjadi di masa depan, itu tidak ada bedanya dengan apa yang dia tetapkan terjadi di masa depan. Ulang Den, sorry. Ulang Den, yang barusan tadi. Ya, yang terakhir ya. Iya. Jadi kalau dikatakan misalnya Tuhan mengetahui si Fitri besok makan BPK, ya kan? Tuhan mengetahui itu. Bisa nggak terjadi berbeda dengan itu? Nggak bisa. Betul nggak? Pasti besok Fitri makan BPK. Apakah Fitri nggak punya kehendak bebas untuk tidak makan BPK? Karena mentang-mentang dia tahu Tuhan tahu itu, dia ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan tahu, gitu. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Bagi Fitri besok dia makan BPK itu belum terjadi, tapi bagi Tuhan itu sudah ada. Bagi Tuhan itu bukan besok, bagi Tuhan besok itu sudah sekarang. Ya, sehingga
Bagi Tuhan tidak ada potensi. Ya. Ada teologi-teologi yang menekankan bahwa yang satu adalah objek dari pengetahuan Allah, yang satu adalah objek daripada keputusan Allah. Ya. Bagi saya, sebagai seorang teolog, itu membedakan itu nggak ada gunanya. Ya. Orang-orang Wesleyan yang suka membedakan itu. Kenapa? Karena ya dia ingin menghindarkan Allah dari sebagai asal muasal dosa. Ya. Ketetapan ilahi itu tidak ada pilih. Ketetapan ilahi itu adalah ketetapan ilahi itu adalah sesuatu yang tidak terbagi-bagi. Jadi kalau ditanya ada berapa ketetapan ilahi, hanya satu. Hanya ada satu keputusan Tuhan. Nggak ada keputusan Tuhan mengenai Israel, mengenai Bang Wibi, mengenai Putri, nggak ada. Yang ada karena pengetahuan Allah itu nggak bisa dibagi-bagi di kotak-kotak kan. Oh, ini pengetahuan tentang Putri, ini pengetahuan Allah tentang Bang Wibi, ini pengetahuan Allah tentang Israel. Enggak. Pengetahuan Allah itu bersifat komprehensif, langsung, bersamaan, tidak berurutan, terjadi. Itu namanya the simplicity of God. Ada narasi, ada cerita, ada history itu. Tapi nggak ada urutan. Karena itulah makanya pengetahuan Allah itu sama efektifnya dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ada satu, keputusan Allah ada satu, pengetahuan Allah juga ada satu. Allah tidak mengetahui jutaan hal, enggak. Allah hanya mengetahui satu hal, yaitu realita ini. Allah menghendaki realita. Dalam kehendak ilahi itu, di situ ada kejatuhan kita, kejatuhan Bang Pimpin, kejatuhan semua orang gitu ya. Tetapi dalam realita yang satu itu kita bisa meyakini satu hal, bahwa Allah yang memutuskan itu adalah Allah yang berpihak kepada manusia, Allah yang mencintai manusia dengan cinta yang dalam, dan Allah yang memilih untuk menderita bersama-sama. Itu ya. Saya tahu ini agak dalam sedikit, nanti kapan-kapan kita bahas lagi the simplicity of God. Ya. Jadi ini hari ini atau malam ini upaya kita untuk belajar tahu siapa Tuhan, dan memang kita nggak mungkin bisa menjangkaunya. Dan sangat benar sekali apa yang Paulus bilang, itu begitu dalamnya. Exactly. Yeah. Tuhan itu nggak sanggup ya, nggak kita pahami pikirannya. Yeah. Keberadaannya pun kita nggak sanggup memahami. Kalau enggak ya kita yang Tuhan jadinya yang terbalik-balik. Yeah. Karena gini, tapi mau nggak mau kan kita harus memikirkan Tuhan dengan pikiran manusia, gitu kan? Iya. Kita berjuang. Karena kita nggak punya pikiran Tuhan, kita punya pikiran manusia. Ya mau nggak mau. Tetapi dalam proses kita mencoba memikirkan Tuhan dengan pikiran manusia, kita harus menyadari perbedaan Tuhan dengan kita. Sehingga dengan demikian dalam proses itu kita mencoba terus rendah hati belajar dari Tuhan, ya. Dan ketika kita sadar ada pikiran-pikiran kita yang tanpa sadar coba kita refleksikan kepada Tuhan, nah kita harus mencoba untuk mengikisnya itu. Ya salah satunya kayak tadi itu, kita bicara tentang potensi dan realitas gitu ya. Bagi kita itu ada potensi, ada realitas. Potensi dulu baru realitas. Bagi Tuhan itu nggak ada. Ya. Nggak ada bagi Tuhan kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Bagi Tuhan adalah apa yang pasti. Karena keberadaan Tuhan itu melampaui waktu kita. Ya. Den, sorry. Saya satu lagi, Den. Ya. Gimana? Bisa dihubungkan nggak tentang penetapan Tuhan sebelum dunia dijadikan seperti yang Paulus bilang itu tentang kita sudah dipilih? Aku nggak ngerti. Iya, bisa. Iya, tapi gini, mungkin yang harus kita cegah adalah pandangan yang mengatakan Allah memilih sebagian untuk masuk surga, sebagian untuk masuk neraka gitu. Itu yang nggak ada di Alkitab itu. Ya, jadi yang benar adalah menurut saya, yang benar adalah bahwa Allah menetapkan
Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Itu yang pertama. Makanya Paulus katakan di dalam Kristus dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan memilih kita sebelum dunia dijadikan yang kita tekankan, tapi dalam Kristusnya. Jadi in Christ-nya dulu, ya. Jadi in Christ kita. Jadi apa yang mau dikatakan oleh Paulus adalah bahwa orang-orang yang non-Israel, Efesus 1 khususnya ya, yang menjadi umat Tuhan itu bukan sebuah keputusan yang mendadak, belakangan ini karena Israel nggak ada yang mau, akhirnya dipanggillah supaya ini ya, supaya orang-orang non-Israel juga menjadi umat Tuhan. Itu nggak ada. Bukan itu maksudnya, kata Paulus. Sebelum dunia dijadikan, orang non-Israel pun sudah dalam Kristus dipilih menjadi umat Allah. Nah, bahasa universalisme ini jangan diartikan menjadi bahwa Allah memilih sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Enggak itu, karena Paulus kan sedang bicara pada orang Efesus gitu kan, kepada orang-orang non-Israel pada waktu suratnya. Ya. Jadi karena itulah makanya bahasa universalisme ini sebenarnya Paulus tujukan untuk menceritakan siapa Allah yang kita sembah. Jadi pemilihan itu bukan doktrin soteriologi, tapi adalah doktrin ketuhanan. Yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi semua manusia, gitu ya. Jadi ada nggak manusia yang tidak dipilih Tuhan? Ada, ya pasti ada. Berapa banyak kita nggak tahu. Yang pasti kita tahu satu, ya, yang ditolak oleh Tuhan secara mendalam. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia ditolak di Golgota, ya. Di Golgota dia telah mengalami penolakan yang paling dalam itu. Justru supaya ketika dia ditolak, maka tidak ada kita yang perlu ditolak lagi, ya. Kecuali kita meskipun telah dipilih oleh Tuhan, kita tidak menghayati dan mengimani pemilihan itu. Makanya sebenarnya hanya ada dua macam manusia di dunia ini. Satu manusia yang sudah diselamatkan, satu manusia yang belum sadar dia sudah diselamatkan. Jadi kalau dia sampai mati nggak sadar ya sudahlah, dia nggak mendapatkan Injil itu ya. Maka tugas kita membuat dia sadar. Makanya kita harus memberitakan Injil kepada semua orang supaya semua orang menyadari bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi apakah nanti ada orang yang sampai akhirnya kemudian tidak mendapat bagian dalam Kristus? Ya, kemungkinan itu kan selalu ada ya. Namanya juga kemungkinan. Sebagai manusia kita bilang ya itu ada. Kalau di mata Tuhan kan kita nggak tahu kan. Bagi Tuhan itu sudah jelas jawabannya. Gitu. Bagi kita jawabannya kita hanya menghidupinya sebagai seorang misionaris dan sebagai orang warga gereja yang beriman. Gitu. Ya, sebagai misionaris kita harus beritakan dia belum menerima, jadi dia harus menerima. Tanpa menerima dia nggak berbagian dalam karya Kristus. Ya. Kira-kira gitu Bang Wimpi. Oke, makasih Den. Thank you Bang Den, thank you Bang Wimpi. Oh iya ada Bang TJ. Bang TJ mau nanya tak? Saya sih nggak nanya, cuma memang saya orang kedengaran ya. Kedengaran. Ya. Oke. Oh, terima kasih untuk paparannya guru. Gitu dulu dong pertanyaan. Iya, saya termasuk orang yang tidak menerima pandangan, saya baru tahu sekarang kalau itu Agustinus ya, pandangan yang mengatakan bahwa kejahatan itu ada oleh karena kebenaran itu tidak hadir gitu. Saya penganut sepenuhnya itu. Enggak juga sih, bukan karena kebenaran tidak ada, maka kejahatan tidak ada gitu. Bukan karena terang tidak ada, maka gelap berkuasa. Enggak. Tapi memang begitu terang ada, kegelapan itu sendiri sirna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah barangkali memang kita harus mengakui bahwa tidak ada satu, bukan barangkali ya, harus kita akui bahwa memang tidak ada satu jawaban yang sempurna untuk menjawab
dua topik yang tadi. Yang pertama mengenai bagaimana kejahatan hadir di dunia ini, gitu. Tidak ada satu jawaban yang jelas. Tetapi memang jawaban yang jelas adalah bahwa Tuhan menghadirkan jawaban atas dampak kejahatan itu. Itu menurutku satu penghiburan. Saya memang tidak bisa menerangkan apapun secara lengkap tentang kejahatan dan dampaknya. Bahkan dampaknya pun saya nggak tahu sampai di mana sebenarnya. Ada orang nikam, kasusnya yang barusan lah si Mario itu, gitu ya, gitu. Yang kita tahu bahwa si David sekarang lagi tergeletak, menderita. Tetapi tidak juga kita bisa tahu seberapa besar sebenarnya penderitaan yang disebabkan oleh tindakannya si Mario, karena ada masyarakat dan segala-gala macam gitu. Jadi penyebabnya juga saya nggak tahu, tidak semua otomatis tahu, dampaknya juga tidak otomatis tahu, kejadiannya barangkali bisa kita ketahui. Tapi yang menjadi penghiburan adalah kita tahu bahwa Tuhan menyediakan jawaban atas itu, menyediakan penyelesaian atas itu. Itu poin yang kedua yang mau saya tanggapi. Kemudian poin yang ketiga, setuju banget bahwa di dalam konsep ilahi yang sebenarnya dia kan tidak dibelenggu oleh waktu, sehingga memang tidak ada kronologi waktu di dalam pemikirannya. Saya mau kaitkan itu dengan faktor kemungkinan. Beberapa waktu lalu kami ngomong begini, apakah Tuhan mengetahui kemungkinan? Kita mencobanya untuk mengatakan gini, kalau kita menghitung probabilitas dengan satu faktor, maka mungkin 50-50. Dua faktor akan menjadi semakin jelas. 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor, 6 faktor, 7 faktor. Bagaimana dengan ilahi yang memiliki faktor pemahaman yang tak terhingga? Maka hampir bisa dikatakan segala sesuatu pasti pada dirinya. Mendekati pasti. Jadi apapun yang terjadi pada dunia ini, hadapan Tuhan memang pasti, dan Dia Maha tahu. Apakah jadi pada saat ada pertanyaan, apakah Dia tidak tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu banget lah. Karena Dia memiliki sekian juta, sekian tak terhingga faktor yang kalau kita hitung probabilitasnya mendekati pasti, gitu. Sehingga memang mengertilah kita waktu Dia mengatakan, semakin yakin kita mengatakan Kristus Yesus ditentukan sebelum waktu ada barangkali ya, sebelum budaya manusia ada, gitulah ceritanya kan. Sebelum budaya manusia ada, sebelum waktu itu ada, Dia sudah di dalam hukum dan faktor yang melekat di dalam ciptaannya itu, Dia sudah tahu pasti perjalanan dunia ini, dan tahulah saya memang serius bahwa waktu dikatakan rambut yang jatuh pun tahulah Dia, gitu. Bahkan detiknya dan bagaimana lenggangnya jatuh rambut saya menjadi tahu. Itu aja sih yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, saya kira yang disampaikan Bang Tiji nggak ada sesuatu yang perlu saya tambahkan ya. Saya kira kan itu kumpulan kesepakatan gitu ya. Cuman memang yang terakhir disampaikan Bang Tiji itu adalah menganalogikan ya, kalau saya katakan menganalogikan pengetahuan ilahi dari kacamata pengetahuan kita. Ya. Artinya kalau dalam kacamata pengetahuan kita kan pengetahuan kita itu adalah kumpulan dari informasi-informasi ya. Jadi semakin lengkap informasinya, maka semakin lengkap pula prediksi dan kemampuannya untuk meramalkan masa depan atau memastikan masa depan. Ya. Nah, cuman kalau dalam classical theism sebenarnya, ya atau juga dalam beberapa gereja, mereka menyimpulkan begini, karena adanya divine simplicity atau kesederhanaan ilahi. Pengetahuan Allah itu tidak merupakan kumpulan dari faktor-faktor. Ya. Sebenarnya faktor-faktor itu adalah elemen daripada pengetahuan Tuhan, itu yang benar. Ya.
Jadi bukan faktor-faktor disatukan menjadi pengetahuan Tuhan, tapi faktor-faktor itulah cara manusia mencoba memahami pengetahuan Tuhan yang jumlahnya berapa? Satu cuma. Tuhan hanya mengetahui satu hal, yaitu realitas ini. Tidak ada bagian-bagian di mana Tuhan mengetahui dan tidak mengetahui. Ya. Faktor-faktor yang kita pahami itu adalah penggalan dari pengetahuan Tuhan yang satu. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau lebih tepat secara teologis adalah pengetahuan Tuhan adalah satu, pengetahuan kita adalah sepertriliun, itu yang kita pecah-pecahkan. Kira-kira gitu Bang Tiji, tapi mungkin maksudnya sama. Karena saya mencoba tadi, saya coba melihat Bang Tiji menganalogikan pengetahuan Tuhan dari pengetahuan statistik kita, probabilitas kita. Saya menderivasikan pengetahuan kita dari pengetahuan Tuhan yang satu. Ya, setuju. Jadi memang pengetahuan dia yang satu itu yang kemudian dari zaman ke zaman, dari orang per orang ditemukan lagi itu ya. Setuju. Exactly. Setuju. Ya. Yuk, makasih. Sama juga kalau dikatakan keputusan Tuhan itu ada satu aja. Ya, Tuhan hanya memutuskan satu hal. Ya, Tuhan tidak memutuskan miliaran hal. Misalnya si Fitri begini, si Putri begini, Bang Tiji begini, Kak Leli begini, bukan begitu. Tuhan hanya memutuskan satu. Dan dalam keputusan yang satu itu ada tentang semua kita, keselamatan kita, dan masa depan kita. Itu makanya kita sebenarnya nggak perlu takut misalnya kalau kita berbicara, misalnya dalam teologi, ya dalam keputusan Tuhan ada pemilihan, ada penolakan. Gitu. Memang itu bagian daripada keputusan Tuhan yang satu itu. Ya, cuman penolakan itu banyak pembahasan teologi yang mencoba mencari konstruksi yang paling menggambarkan teologi secara lengkap ya, karena pada akhirnya kan teologi ini masalah bahasa ya. Kalau masih kita ingat tentang Trinitas juga, ketika kemudian ada perdebatan tentang kristologi satu pribadi dua natur, itu kata pribadi dan kata natur itulah yang menjadi objek penelitian teologi ya kan. Apa bahasanya gitu. Jadi bahasa itu memang adalah satu pencarian yang mencoba untuk setia kepada realitas yang satu dan tunggal. Thank you Bang Tiji. Oke, thank you Bang Den, thank you Bang Tiji. Wih. Bang, thank you udah buat aku mau berpikir keras untuk hal ini. Ya, Dan kayaknya saya mau nggak berpikir belajar keras lagi sih. Saya tenang aja, saya hanya kasihan kalian yang berpikir keras. Tapi nggak bisa ngomong. Iya, karena Oke, kalian yang minta ini kan topik yang paling sulit nih. Den, ini requestan. Iya, Bang. Bagaimana kalau kita punya pandangan seperti ini? Kejahatan di mata Tuhan dan kejahatan di mata Tuhan dan kejahatan di mata manusia. Bolehkah saya mengatakan sebenarnya nggak ada juganya kejahatan itu di mata Tuhan, gitu? Karena keberadaan Tuhan itu utuh dia, kan gitu. Kita mengatakan, tapi kejahatan di dalam definisi manusia adalah caranya manusia sedemikian rupa untuk membuat satu penataan sistematika sedemikian rupa apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang nggak berkenan kepada Tuhan. Dalam pengenalan manusia itu atas Tuhan. Semakin dalam pengenalannya, semakin dekat dia, semakin dia mengalami Tuhan, maka semakinlah kemudian standar-standarnya tentang dosa, ketidaknyamanan yang dilakukannya kepada Tuhan, atau ketidakberkenanan perbuatannya kepada Tuhan, itu semakin, ya, tiap hari semakin dalam, semakinlah dia membuat satu definisi yang sistematik bagi dirinya, yang nanti dia bagi kepada orang lain, itulah sebenarnya yang namanya dosa. Gimana? Iya, bisa seperti itu. Jadi itu mirip dengan Agustinus itu, Bang. Jadi kejahatan itu adalah privatio boni. Ya. Dia sebenarnya eksistensi yang parasitik, ya,
di tengah-tengah realitas ini. Menurut saya gitu, itu ada benarnya gitu ya, ada benarnya. Tapi gini, di sisi lain tadi kan Abang juga sempat menyinggung bahwa kejahatan itu kalau kita bilang sekedar tidak adanya kebaikan juga nggak akurat. Nah, saya setuju juga dengan itu dalam pengertian begini. Kejahatan itu adalah satu eksistensi yang tidak bisa kita isolir. Ya, dalam pengertian, oh ini kejahatan, ini kebaikan. Enggak. Kejahatan itu selalu kita temukan sebagai satu eksistensi yang sedang menggerogoti. Dia sedang bertindak, baru kita menemukan dia. Betul nggak gitu ya? Nggak ada, misalnya nggak ada misalnya di sini kayak kita menemukan ada batu bata. Oh, ini kejahatan. Nggak gitu kan? Tapi dalam satu peristiwa yang kompleks, kita melihat eksistensi kejahatan. Dan ini alkitabiah sebenarnya, dan itu memang secara teologis juga diartikan begitu. Kita mengenal kejahatan karena salib. Jadi ketika disalib, Yesus mati oleh karena kejahatan, di situ kita, oh ada kejahatan rupanya. Jadi kita bukan karena ada kejahatan lalu perlu salib, enggak. Justru karena ada saliblah kita menemukan eksistensi kejahatan. Dan karena saliblah kita menemukan bahwa kejahatan itu serius, nggak main-main. Karena Allah sendiri bergumul, bergulat, dan bertarung melawan itu. Ya. Jadi ini yang mungkin cara pandang yang menurut saya lebih lebih konsisten dari segi Injil gitu ya. Jadi sehingga kita terhindar dari abstraksi. Ya, abstraksi yang mencoba mengisolir kejahatan sebagai sebuah eksistensi yang mencoba dijelaskan secara metafisis. Itu yang dilakukan oleh Agustinus ya. Jadi Agustinus itu kan mencoba membuat penjelasan metafisis tentang kejahatan. Oh, kejahatan itu begini, begini. Itu kan kalau diteorikan jadi makin aneh. Tapi kalau kita balik kepada Injil dan teologi yang benar, kita harus mengatakan bahwa kita hanya tahu kejahatan bukan dari isolasinya, tetapi dari fakta bahwa Kristus bertarung melawan kejahatan itu. Dari salib itulah kita menemukan kejahatan. Dan sebenarnya hanya melalui saliblah kita bisa memahami kejahatan dengan benar. Jadi seperti kata Bang Cici tadi itu, karena kita dekat dengan Tuhan, maka dari kesucian Tuhan itulah kita melihat kejahatan itu. Kira-kira gitu. Luar biasa nih Bang Tiji. Ya, dokter tapi pertanyaannya udah seimbang dengan teolog. Oke, thank you Bang Den, thank you Bang Tiji. Saya rasa udah cukup sampai di sini dulu ya Kakak, Abang dan teman-teman. Melihat waktu udah mulai sudah larut. Dan yang apa yang disampaikan Bang Tiji, ini salah satu sesi terpanjang ya. bener Bang. Iya. Estafetnya panjang nih. Mungkin berarti kelihatannya Evil ini bisa membuat kita lebih panjang umur juga kali ini. Gak yakin Bang. Tadi juga rencananya mau buat untuk memberi refleksi, tapi yang dia bawakan Bang Tiji sudah lebih dari cukup untuk membuat kita menjadi mengambil lagi refleksi apa yang mau kita pikirkan selanjutnya. Oke lah. Saya rasa sampai di sini. Boleh minta Bang